Beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan juga kepada Pak Ida. Selanjutnya Bu Diana, bagaimana respon peserta didik perubahan yang sudah diterapkan di dalam kelas? Siswa saya menjadi lebih bersemangat dalam mengikuti proses belajar. Ya, terkait dengan apa sih yang mau dilakukan ke depan? Ya, adakah program-program guru penggerak itu yang bisa di-share ke program-program sekolah sehingga masuk dalam ranah 8 standar itu? Ya. Pada tahap pendampingan ini Pak Ibrahim, ini fokusnya kami masih ke CGP. CGP itu tentang hal-hal yang sudah mereka dapatkan ketika belajar 1 bulan ini. Nah, nanti di pertemuan berikutnya, di pendampingan berikutnya ini baru kami akan menggali tindak lanjut kepadamu, oh tapi tak jua kau hiraukan aku. Mungkin ku tak bisa buatmu luluh, namun kau harus tahu bahwa diriku sungguh-sungguh kau tak pernah tahu betapa hati yakin untukmu. Kau tak pernah tahu betapa merindukanmu. Hari ini saya akan mendampingi Bapak Anto oleh Anto untuk calon guru penggerak. Mungkin Pak Anto sudah siap, harus sudah diinformasikan juga menjadwal itu sudah saya kirim ke Bu Anis. Anis. Terima kasih ya Pak ya. Tapi tak jua, Terima kasih. Inilah hasil pengamatan. Jadi kalau itu berikanlah masukan untuk mereka sehingga mereka dapat mengubah wajah kami pada SMA untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Ya, alhamdulillah saya terima kasih juga untuk terima sambutan yang luar biasa ini. Kita bisa bekerjasama. Oke, terima kasih. Nah, terus Pak, seperti apa respon peserta didik atas perubahan yang Bapak lakukan? Responnya ada yang positif sih Pak, ada juga yang masih kurang. Jadi ketika ada yang positif itu berarti mereka semangat belajarnya jadi meningkat. Kemudian juga siswa juga paham tapi tak jua. Jadi kan setelah belajar kan ada tes Pak ya. Nah, saya bandingkan dengan yang sebelumnya itu ada penurunan bagi beberapa siswa. Mungkin karena pembelajarannya kan banyak siswa yang membutuhkan pendapat. Nah, sehingga mungkin mereka nggak dapat maksudnya kami bagi beberapa yang berkendala. Tapi Perubahan apa yang sudah dilakukan oleh CGP? Perubahan yang sudah saya lakukan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas adalah di setiap pelajaran geografi, buku catatan dan buku latihannya di lembar pertama, selain menuliskan biodata, siswa juga menuliskan kalimat saya suka geografi. Selain itu, di lembar pertama, siswa dibebaskan untuk mengekspresikan dirinya dengan menuliskan kalimat penyemangat, kata-kata mutiara, harapan sesuai dengan bakat minatnya. Kemudian, siswa juga dibebaskan untuk menggambar atau menempelkan idola mereka. Tentu saja, gambar atau foto yang ditempelkan, kalimat yang dituliskan tidak mengandung pornografi dan porno aksi. Hal ini ternyata menumbuhkan motivasi dan semangat mereka dalam belajar geografi. Perubahan yang sudah saya lakukan adalah saya menghubungkan pembelajaran yang saya berikan, pembelajaran sains terutama, dengan ayat-ayat suci yang ada dalam Al-Quran atau pada kitab lain sesuai dengan ajaran agama siswa-siswa saya.
Perubahan yang sudah saya lakukan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara selama di kelas adalah yang pertama adalah melakukan kontrak belajar kepada siswa untuk semester ke depan. Yang kedua adalah memotivasi siswa bagaimana siswa mau belajar dengan baik, yaitu dengan membuat yel-yel biologi supaya mereka belajar dengan baik dan bersemangat hidup biologi. Perubahan yang saya lakukan terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Saya memberikan ruang kepada mereka untuk mengeksplorasi kemampuan mereka dalam pemecahan masalah matematika. Mereka saya minta untuk mencari masalah kontekstual yang terkait dengan materi yang mereka pelajari. Kemudian mereka bebas untuk menyajikan pemecahan masalah tersebut secara video, audio, infografis, dan lain sebagainya. Selain itu, saya memberikan reward kepada mereka jika mereka telah memenuhi semua tugas yang mereka berikan dengan hasil yang terbaik. Perubahan kecil yang sudah saya lakukan di kelas untuk meningkatkan motivasi siswa dan belajar adalah bagaimana saya menskenariokan biar anak itu terlibat aktif dalam pembelajaran, yaitu dengan cara ketika pembelajaran saya berusaha untuk menanyakan hal apa yang dipahami oleh siswa mengenai hal itu. Dari konteks itu dapat diketahui bahwa ketika melibatkan siswa, berarti secara otomatis siswa itu termotivasi untuk menjawab. Namun ketika ada kesulitan yang dialami oleh siswa tersebut, kita meminta pendapat anak lain untuk menyimpulkan pembelajaran itu. Dari hal itu bisa dimaknai bahwa dengan belajar berkolaborasi dapat meningkatkan saling gotong royong antara siswa itu sehingga guru bisa menguatkan pembelajaran itu lebih baik, sehingga dengan mengarahkan anak untuk memahami pembelajaran yang ada dan dengan kolaborasi yang ada, teman-teman juga saling mendukung satu dengan lain. Demikian perubahan kecil yang dapat dilakukan. Bagi guru, saya bisa menjadikan evaluasi bahwa pembelajaran yang ada harus memperhatikan setiap karakteristik siswa di kelas. Terima kasih. Perubahan kecil yang sudah saya lakukan di dalam kelas menurut pemahaman pemikiran filosofis pembelajaran Ki Hajar Dewantara adalah: pertama, melibatkan peserta didik dalam pembelajaran, yang dimana awalnya pembelajaran lebih banyak berpusat kepada penjelasan guru, tapi dengan menggunakan aplikasi Jamrod, maka siswa dilibatkan secara langsung dalam menjelaskan materi, bahkan mengerjakan soal. Berikutnya adalah menggunakan media laboratorium maya dalam pembelajaran kimia, yang menuntut siswa untuk bereksperimen dan memanfaatkan berbagai bahan-bahan yang ada di kehidupan sehari-hari secara kontekstual. Nah, dari hasil yang sudah diperoleh, maka kita bisa melihat bahwa motivasi belajar siswa semakin meningkat dan juga mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Selain itu, bagi guru, hasil ini bisa menjadi pendeteksian terhadap beberapa peserta didik yang mungkin kesusahan dalam pembelajaran. Ketika ditanya, mereka kebingungan dan juga harus berpikir lebih lama dalam menjawab. Artinya dia mengalami kebingungan atau kesulitan dalam pembelajaran. Sehingga dengan menggunakan itu, guru bisa memanfaatkan data tersebut untuk memperbaiki pembelajaran, mengevaluasi pembelajaran, sehingga siswa-siswa yang mengalami kesulitan bisa diakomodir. Terima kasih.